mungkin yang kami diskusikan itu tidak sesuai dengan apa yang diinstruksikan, tapi saya akan menampilkan apa yang kami diskusikan lebih ke tugas untuk kolaborasi. Mohon izin untuk share screen. Mohon maaf yang kami diskusikan karena memang kami belum paham berkaitan dengan tugas kami di waktu untuk kolaborasi, karena kelompok kami mengalami kendala ya yang kami bahas lebih banyak di tugas. Kalau yang Bu Handayani kan sudah menyelesaikan tugas. Kebetulan saya juga tadi malam berusaha membuat, tapi saya belum mengupload karena belum ada diskusi dengan teman-teman yang lain. Nah, tadi kami berdiskusi berkaitan dengan tugas yang kemarin. Nah, kebetulan saja untuk yang saya pilih mata pelajaran IPS. Jadi saya hanya ambil yang di fase D, SMP kelas 7 sampai 9. Kemudian kami hanya mengkopikan saja apa yang ada di capaian pembelajaran untuk mata pelajaran IPS. Nah, untuk capaian mata pelajaran IPS ini karena yang kami lihat itu ada 2 elemen pemahaman dan keterampilan proses, sehingga kami hanya mengkopikan apa yang menjadi tujuan atau capaian pembelajaran yang masuk elemen pemahaman dan elemen keterampilan proses. Jadi yang pemahaman ini yang berkaitan dengan memiliki kesadaran keberadaan diri sampai mengumpulkan informasi. Kemudian yang untuk keterampilan proses itu yang berkaitan dengan kesimpulan sampai mengomunikasikan. Mungkin baru sebatas itu yang kami pahami dan kami diskusikan. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu atau mohon bimbingan dari Pak Yusuf sebagai pengajar. Demikian hasil diskusi dari kami. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan, terima kasih Bu Maya. Mudah-mudahan kita tidak salah paham. Ya, pemahaman saya seperti itu juga. Kalau kita ambil IPS, berarti hanya SMP. Dan kalau kita ke SD, itu dari IPS hanya ada IPAS. IPA IPS digabung. Kalau kita ke SMA, itu ada ekonomi, ada geografi. Sehingga memang untuk kalau kita mengambil misalnya mata pelajaran IPS, itu hanya fasenya hanya ada di fase D. Seperti itu. Mungkin kita sepaham, Bapak-Ibu, sudah sepaham ya? Jadi sekali Bu Maya tidak salah paham. Kita bahwa jika mengambil IPS itu hanya di fase itu terlihat. Tidak ada masalah, sudah benar. Jangan sampai ambil IPS semua fase terisi, itu yang keliru. Jadi kalau mau isi semua, mau lihat semua perbandingan fasenya dalam satu domain apa yang bisa diambil, ya ambil mata pelajaran yang ada di matematika, bahasa Indonesia. Kita cek apakah di bahasa Indonesia ada semua di semua level itu, semua fase, bisa kita ambil semua. Dan memang tinggal di copy, Bu. Tinggal copy paste karena kita tidak guru ataupun kita tidak bisa mengubahnya karena itu sudah kompetensi. Sama dengan kalau kita di kurikulum 2013 namanya KD ya. Nah, KI-nya sudah ada juga, sikapnya ada di tujuan pembelajaran ada. Nah, sementara kompetisinya ada di elemen-elemen itu, di fase-fase itu. Jadi memang tugas kita memang hanya copy paste. Nanti pada saat penyusunan ATP, nanti ada ATP setelah ini, setelah besok kita akan bahas ATP, nanti Bapak Ibu dia sinkronus nanti.
itu baru mulai Bapak guru ataupun Ibu guru kita arahkan untuk membuat indikator atau tujuan pembelajaran sesuai dengan CP-nya yang ingin dicapai. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita sudah satu pemahaman ini bahwa CP itu memang tinggal copy paste, tidak salah. Ya. Karena kita tidak punya wewenang untuk membuat itu ya. Sedikit Pak, kami dari kelompok 4 mau mungkin kami salah dan mungkin juga benar. Kalau kami dari kelompok 4 Pak tadi malam ya kebetulan memang hasil diskusi kami, karena kalau kami mengisi semua, kami mencari mata pelajaran yang memang ada semua fase. Sehingga kami memilih, itulah jatuhnya ke seni budaya, yang tadi kami sudah melihat IPS, kami melihat bahasa Indonesia gitu kan. Nah, ketemunya di seni budaya, sehingga kami menganalisis itu mapel seni budaya. Di seni budaya itu lengkap. Ada dari mulai fase awal sampai fase yang terakhir. Fase A sampai fase ke F. Gitu. Apakah itu juga benar kan gitu? Karena pemahaman kami begitu. Ya, seperti itu Bu Handayani. Jadi kalau mengambil semua fase, pilih mata pelajaran yang semua ada di setiap fase itu. Cuma pilih domain supaya tidak terlalu banyak. Domain satu saja dipilih. Iya. Kalau iya Pak, waktu masuk saya ke demonstrasi kontekstual, saya hanya memilih satu elemen. Itulah elemen penciptaan. Jadi dan nggak mungkin kalau semua mau dibahas ya nggak siap-siap sampai bisa. Jadi saya memilih hanya elemen menciptakan, dan itulah yang memang saya kerjakan tadi malam sampai itu tadi kebetulan yang 3 pertanyaan selesai kan. Jadi kita lihat. Betul. Jadi Bapak Ibu semua untuk tugas selanjutnya pilih salah satu elemen dengan mapel yang Bapak Ibu kuasai untuk dibuatkan ATP. Nah, bagi ATP nanti kita pelajari di asinkronus. Besok kita akan bahas lagi ATP dengan asesmennya. Jadi seperti itu, jadi tidak salah kalau mau isi semua. Nah, jangan sampai misalnya kita isi semua semua fase, tapi mata pelajaran itu hanya ada di fase D misalnya atau di fase F. Nah, itu yang salah. Jadi kalau sudah paham fase-fasenya itu, kemudian di mana penempatannya, nah, itu sudah tidak benar. Mau mengisi full atau mau mengisi sebagian saja itu tergantung mapel yang dipilih. Begitu mungkin seperti itu. Mudah-mudahan kita sudah satu pemahaman, tidak keliru lagi, karena ini kita akan sampaikan nanti ke guru-guru kita dalam proses pembuatan ATP. Ya. Sedikit Pak Yusuf, silakan, memang harus kita pahami. Jadi sebenarnya ini harus memang kita pahami terkait dengan kerangka kurikulum yang ada, apa yang ada di SD, di SMP, dan di SMK. Sama tadi seni budaya. Seni budaya itu untuk di fase SMA dan SMK itu terpisah. Tidak sama yang berada ketika di SMP maupun juga di SD. Nah ini yang perlu supaya dalam menetapkan tadi CP ini tidak dengan serta-merta bahwa kita kalau saya katakan mungkin kita beranggapan bahwa di sana gitu. Jadi ini memang penting barangkali dulu di kerangka kurikulum. Kemarin kan ada kerangka kurikulum barangkali, termasuk kalau saya lihat ada informatika yang sudah wajib juga. Nah ini apakah semua level ini sudah ada? Ini juga harus kita pahami juga sama-sama supaya sebenarnya ini betul, kita harus menyampaikan ke satu pendidikan kita sendiri. Itu barangkali Pak sedikit. Terima kasih banyak. Ya, betul seperti itu Pak. Jadi kita pahami seperti itu bahwa memang CP ini kita harus sesuaikan dengan mapelnya, dan tidak semua mata pelajaran itu akan ada di semua jenjang. Terutama juga informatika ini sekarang sudah di SMP, ada di SMA. Apakah informatika ada di SD? Boleh dibuka di link yang diberikan itu, link untuk CP. Jadi CP sudah disampaikan pada saat kami pelatihan bahwa CP itu sudah dirumuskan dari pusat, tinggal ambil saja. Jadi kita tinggal menganalisis. Jadi kalau kita misalnya di SMP, di pengawas atau jadi pengawas pembina di SMP, ya biarlah kita lihat dia lagi yang yang SMA, SD. Kita fokus saja yang SMP, tentunya seperti itu. Nah, demikian pula kalau kita membina di SMA misalnya,
tentu kita tidak lebih fokus untuk ke CP yang ada di SMA atau mata pelajaran yang ada di SMA. Walaupun nanti ada keterkaitannya jika ingin melihat pengetahuan awal yang mereka miliki di SD sebenarnya apa. Lihatlah CP itu. CP itu menjadi dasar kita bahwa anak-anak kita sudah menguasai ini di level di fase sebelumnya dengan melihat CP-nya. Nah, seperti itu. Jadi yang penting kita ingat bahwa CP itu bukan hanya kompetensi itu, tapi CP ada rasional, ada tujuan belajar, ada karakteristik mapelnya, dan ada elemennya. Setiap mapel itu mempunyai elemen yang berbeda-beda. Mungkin seperti itu, mudah-mudahan kita sudah paham dari CP. Nanti Bapak Ibu bisa mengunggah tugas, menyelesaikan tugas yang belum sempat selesai. Ya, bisa sudah memilih apa materi apa yang, karena Bapak Ibu harus memilih sekarang ini CP apa yang Bapak Ibu akan kembangkan, karena nanti akan ke ATP. ATP itu berhubungan erat dengan apa yang dibuat di kelompok kemarin kolaborasi itu, atau di elaborasi pemahaman. Ada tugas yang saya coba perlihatkan ya, Bapak Ibu mungkin sudah ambil materinya atau sudah lihat tugasnya di kita lihat supaya, karena baru Ibu Handayani sendiri yang mengerjakan, atau Bapak Ibu belum sempat buka atau seperti apa, jadi saya bukakan modelnya seperti apa tugas itu. Di materi terakhir ini Bapak Ibu ini bukan kelompok dia, tetapi individu. Kecuali tadi yang fase-fase A, B, C, D, E, F itu tugas kelompok. Tapi yang ini adalah tugas individu ini. Tugas individu yang demonstrasi kontekstual itu tugas individu. Nah, tugasnya seperti ini, lembar kegiatannya atau LK-nya seperti ini. Saya perlihatkan. Nah, ini tugas ini Bapak Ibu coba selesaikan, karena ini menentukan nanti pada saat materi selanjutnya ya. Saya coba presentasi. Bisa terlihat ini Bapak Ibu? Ya, walaupun Bapak Ibu sebagai pengawas nanti bertindak, karena masing-masing kan punya, sebelum menjadi pengawas kan mungkin jadi guru. Dari guru. Sekarang kita ambil satu mapel yang sesuai dengan bidang kita. Jadi nama, kemudian ke satu pendidikan, kemudian mata pelajaran yang dipilih, fase yang diampu. Nah, ini sudah harus memilih fase yang diampu. Kemudian elemen domain yang dipilih. Baru kompetensi yang ingin dicapai. Ini kompetensi yang ingin dicapai, ambil saja di CP tadi itu, tinggal di copy paste. Kemudian buatlah gambaran aktivitas pembelajaran sesuai dengan kompetensi dicapai, faktor-faktor pertimbangan, contohnya Pak, gambaran aktivitas program dukungan warga sekolah. Ini Bapak Ibu akan berlanjut di ATP nanti. Contohnya Pak, gambaran aktivitas pembelajaran. Ya. Contoh gambaran aktivitas pembelajaran. Oh, gambaran aktivitas pembelajaran. Misalnya kadenya yang Bapak Ibu ingin domain keterampilan proses misalnya. Nah, mungkin kita aktivitas pembelajaran misalnya melakukan percobaan tentang apa misalnya, atau mengamati, membuat proyek seperti apa. Ini seperti apa yang dilakukan di kegiatan inti nantinya pada saat mau menyusun modul ajar. Ini aktivitas ini. Ya. Kalau yang terakhir itu Pak, contoh kolom terakhir. Nah, kemudian ini yang kedua, faktor pertimbangan penentuan gambaran. Kenapa misalnya aktivitas ini yang diambil, kenapa bukan yang lain? Nah, ini jelaskan nih faktor pertimbangan kenapa aktivitas ini yang diambil. Kemudian faktor pendukung kegiatan yang kita buat ini kira-kira apa? Kita punya lab, kita punya halaman yang luas, kita punya, yang jelas jangan sampai merancangkan aktivitas sementara kita tidak punya daya dukung. Jadi tidak bisa, hanya aktivitas yang kita rencanakan tidak bisa terlaksana karena kita tidak punya daya dukung untuk melaksanakan aktivitas kita. Seperti itu. Jadi ini hanya untuk menyusun aktivitas yang akan kita buat sehingga nanti kompetensi yang ingin dicapai ini bisa terwujud, tercapai. Seperti itu, ini tugas, mudah-mudahan bisa
diselesaikan dalam sore ini, malamnya bisa diupload supaya besok Bapak Ibu tugas berikutnya membuat ATP atau malamnya Bapak Ibu pelajari lagi asinkronus sudah bisa berlanjut. Jadi